Oke, kita lanjut ke nomor 16. Ya, di sini ada soal atau pernyataan nilai Kumar lebih tinggi dari Rendra. Berarti kita bisa tuliskan nilai Kumar itu lebih tinggi dari Rendra. Selanjutnya ada nilai Fandi itu lebih rendah dari Sigit. Berarti nilai Fandi lebih rendah dari Sigit. Ada nilai Rendra itu lebih tinggi dibandingkan nilai Fandi. Berarti nilai Rendra lebih tinggi dibandingkan Fandi. Oke, selanjutnya ada nilai Mirna adalah nilai orang yang paling tinggi. Berarti nilai adalah Mirna adalah orang dengan nilai paling tinggi dari kelima orang. Selanjutnya ada nilai Sigit itu berada di bawah nilai Rendra. Berarti Rendra lebih tinggi dari Sigit, dan Rendra itu atau Sigit itu selalu atau berada di satu tingkat di bawahnya si Rendra. Selanjutnya kita bisa tuliskan atau kita bisa urutkan. Yang pertama itu jelas Mirna, lalu selanjutnya ada Kumar, selanjutnya ada Rendra. Setelah Rendra itu pasti ada Sigit, habis Sigit itu ada Pandi. Oke, jadi dari urutan berikut kita dapat orang yang merupakan nilai terbanyak. Urutan ketiga itu adalah Rendra. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 17. Oke, di nomor 17 ini di soalnya itu adalah atau di soal nomor 17 itu adalah pernyataan soalnya adalah berikut ini manakah pertanyaan yang memperlemah argumen di atas. Oke, di sini ada soalnya ekonomi hijau bertujuan memberi warna pada ekonomi kapitalis yang aplikasinya oleh mayoritas negara di dunia. Agar memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, beberapa strategi telah diterapkan guna menjawab tantangan penerapan ekonomi hijau. Pernyataan 1. Paradigma konvensional dapat diatasi dengan hadirnya negara ketika ekonomi sedang tidak berfungsi dengan baik. Kedua, tantangan ekonomi politik dapat dihadapi dengan perencanaan, monitor, dan kontrol target pencapaian serta peningkatan partisipan publik. Yang ketiga, ekonomi hijau pada awalnya memerlukan biaya investasi yang tinggi. 4. Ekonomi hijau diproyeksikan menghasilkan profit yang lebih sedikit dibandingkan ekonomi konvensional. Nah, kelima, domestic policy space dapat diatasi dengan penerapan kebijakan fiskal yang akurat dan relevan. Lalu yang keenam, komitmen dapat ditanam dengan peningkatan alokasi anggaran secara progresif terhadap proteksi lingkungan. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut, jawaban yang atau pernyataan yang memperlemah argumen tentang ekonomi hijau itu adalah pada pernyataan yang ketiga dan yang keempat, karena yang ketiga itu menjelaskan investasi yang besar atau biaya investasi yang besar, jadi itu memperlemah tentang pernyataan ekonomi hijau. Terus yang keempat itu menghasilkan profit atau keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan ekonomi konvensional. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut kita ke nomor selanjutnya, nomor 18. Nah, di 18 ini kita dihadapkan dengan soal grafik ya. Berdasarkan grafik atau kurva, simpulan apa yang benar. Jadi kita cukup lihat grafiknya aja sebenarnya. Jadi untuk soal ini teksnya itu sebenarnya tidak perlu dibaca. Jadi kita fokus ke grafiknya aja. Oke, pernyataan atau pilihan pertama yang A. Kurva virus corona di beberapa negara Asia mencapai puncaknya pada bulan April. Yaitu kita lihat di grafik rata-rata terdapat puncak ya di bulan April. Cuman hanya di Kambodia yang puncaknya di bulan Maret, sekitar bulan Maret. Sisanya atau yang lain itu ada di bulan April. Jadi mungkin yang A bisa
kita jadikan opsi karena di sini tertulis beberapa negara Asia Tenggara, jadi beberapa, tidak semua. Lalu yang B, pada bulan Mei kurva virus corona di negara-negara Asia menurun. Nah, pada bulan Mei ini jelas naik, ada penaikan, dan di Indonesia pun jelas ini ada penaikan, jadi yang B itu kurang tepat. Lalu C, dibandingkan bulan Maret kurva virus corona di bulan April negara Malaysia menunjukkan penurunan. Timbang bulan Maret, di April menjadi penurunan, dan di Malaysia ternyata di April itu terjadi peningkatan, jadi salah. Dan C, yang D, kurva virus corona di Indonesia menunjukkan keadaan yang sama dengan negara-negara Asia lainnya, itu jelas salah karena setiap kurva negara masing-masing itu berbeda. Yang E, kurva virus corona di Indonesia menunjukkan gambaran paling stabil dari negara-negara Asia Tenggara lain. Paling stabil jelas tidak, karena di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Jadi perkiraan stabil itu jelas tidak. Jadi untuk jawabannya itu adalah yang A, yang paling tepat. Di beberapa negara terjadi peningkatan pada bulan April. Ke nomor 19. Di sini ada tabel, ada 5 pengunjung yang membeli kaos dan tas. Nah, di sini untuk pembelian kaos akan mendapat diskon 20.000, sedangkan untuk pembelian tas akan mendapat diskon 30%, sorry, maaf, 30%. Dan untuk kaos akan sebesar 20%. Oke, di sini kita akan selesaikan. Yang pertama untuk Kevin. Kevin dia membeli kaos sebesar atau seharga 70.000. 70.000. Dia akan mendapat diskon 20%. Berarti kita bisa kalikan dengan 80%. Jadi harga yang dibeli atau dipakai oleh Kevin itu adalah 80% saja, tidak 100%. Jadi 70.000 kali 80 per 100. Oke, jadi kita bisa dapat harganya itu adalah 56.000. 56.000. Di sini kakak tulis K aja ya, supaya lebih singkat. Selanjutnya untuk barang tasnya itu adalah sebesar 350.000. Di sini kakak tulis K aja, kali, di sini diskonnya 30, berarti harganya adalah sebesar 70. Oke. Nah, sehingga kan mendapatkan harga sebanyak atau menjadi 245. 5K. Nah, habis itu setelah itu kita total dan menjadi 300.000, berarti 300.000 rupiah. Nah, untuk total yang harus dikeluarkan oleh Kevin itu adalah 300.000 rupiah. Ini untuk Kevin. Sedangkan untuk Sinta itu dengan cara yang sama, kita tinggal 50.000 dikalikan 80/100 sehingga akan mendapat 40.000. Selanjutnya untuk Sinta itu 380 dikalikan dengan 70/100 menjadi 266. Jadi 266.000 ditambah 40.000 itu akan menjadi 306.000. Selanjutnya untuk Caca itu dengan cara yang sama, 60.000 dikalikan 80/100 sehingga dapat 48.000. Selanjutnya untuk tasnya 320.000 dikalikan 70/100 menjadi 224.000 sehingga di total 224.000 ditambah 48.000 sama dengan 272.000. Nah, selanjutnya untuk Tiar juga sama, 90.000 dikalikan 80/100 menjadi 72.000. Terusnya untuk tasnya 250 dikalikan 70/100 menjadi 175.000.
Dan di total 72.000 ditambah 175.000 menjadi 247.000. Untuk Vero itu sama juga 80.000 dikalikan 80 per 100 menjadi 64.000. Untuk tasnya 280 dikalikan 70 per 100 menjadi 196.000. Dan di total menjadi 64.000 ditambah 196.000 menjadi 260.000. Nah, dari hasil tersebut pengunjung yang memiliki harga atau pembelian terbanyak itu adalah Cinta. Jadi dengan total Rp306.000. Di jawabannya bisa kita simpulkan itu adalah Cinta yang nah. Oke, lanjut kita ke nomor 20. Di sini diketahui baris aritmatika dengan suku ke-6 dan ke-10 adalah masing-masing 18 dan 30. Maka nilai suku ke-15 adalah berapa? Jadi di sini kita selesaikan menggunakan rumus UN plus atau UN sama dengan A plus N-1B. Berarti kita tulis ini UN-nya 6 adalah 6 sama dengan A plus N-1-nya 6 berarti 5B. UN-nya kita masukkan U6-nya adalah 18 sama dengan A plus 5B. Ini untuk yang U6-nya. Untuk U10 sama dengan A plus 5B. Lanjutnya U10-nya adalah 30 sama dengan A plus 5 ini adalah N-1-nya berarti 9B. Ini adalah 30 sama dengan A plus 9B. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi dan substitusi. Kita hapus dulu aja eliminasi dan substitusi. Kita tuliskan ulang 18 plus atau 18 sama dengan A plus 5B. 30 sama dengan A plus 9B per, berarti kita hilangkan A nya, kita kurang, berarti 18 kurang 30 adalah min 12 sama dengan A nya habis. A nya habis, setelah itu 5 dikurang 9 adalah min 4B, sehingga B nya sama dengan 12 per 4, jadi B sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat nilai B nya. Setelah itu kita tuliskan dulu B sama dengan 3, berarti kita substitusikan ke salah satu persamaan. Contoh 18 plus 18 sama dengan A plus 5B. Berarti 18 sama dengan A plus 5 dikali 3 adalah 15. Setelah itu ada 18 dikurang 15 sama dengan A. Berarti A sama dengan 3. Kita dapat A sama dengan 3. Sama dengan 3. Setelah itu kita buat untuk yang 15, U15. Berarti kita U15 sama dengan A plus 15 kurang 1 14B sama dengan A plus A nya dapat 3 plus 14 kali 3 jadi sama dengan 3 plus 42. Jadi U15 itu adalah sama dengan 45. Jadi di opsinya tidak ada, jadi jawabannya itu adalah 45. Oke, lanjutnya ke nomor nomor 21. Oke, manakah pernyataan berikut yang paling tidak tepat mengenai data tersebut? Oke, ahli A menyatakan penggunaan energi surya dapat mengurangi emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mendukung upaya perlindungan lingkungan.
Ahli B menyatakan namun biaya investasi yang tinggi untuk panel surya dan tantangan penyimpanan energi masih menjadi hambatan utama dalam adopsi massal energi surya sebagai sumber daya utama. Data menunjukkan bahwa biaya investasi untuk energi surya terus menurun hanya di beberapa negara. Berarti untuk jawabannya itu adalah yang C, yaitu adalah memperkuat pernyataan ahli B. Oke, karena biaya investasi yang tinggi untuk panel surya dan tantangan penyimpanan energi masih menjadi hambatan utama dalam adopsi massal energi surya sebagai sumber daya utama. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, di sini ada grafik 5 web browser, ada Firefox, Chrome, Opera, Safari, dan Internet Explorer. Jadi pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut, manakah penggunaan web atau penggunaan tertinggi dari kelima web? Dari grafik sudah terlihat jelas bahwa penggunaan tertinggi adalah Firefox dengan 37,9%. Jadi jawabannya adalah Firefox. Yang A. Selanjutnya, di sini ada soal nomor 23. Berdasarkan dari paragraf ketiga, kesimpulan yang benar. Jadi kita bisa lihat dari paragraf ketiga, kita baca terlebih dahulu. Merujuk data endocoronavirus (SCV), jika dibandingkan coronavirus Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, hanya Indonesia yang kurvanya melonjak tanpa penurunan yang signifikan. Pembatasan sosial berskala PSBB, skala besar PSBB, paling buruk dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis JBK Ahmad Arief menyebut Indonesia sejak awal pemerintahnya terlambat merespons virus 19. Padahal menurut Arief, negara-negara tetangga sudah lebih dulu melakukan kewaspadaan terhadap warga negaranya yang berada di kota Wuhan dengan merespons cepat adanya penyebaran virus 19. Arief mengemukakan kejanggalan karena sejak awal Desember hingga Januari 2020 pemerintah menyatakan belum sama sekali mendeteksi virus corona atau COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Dari berdasarkan paragraf ketiga itu dapat disimpulkan dari pernyataan yang ada itu adalah yang C, karena dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara, kurva virus corona di Indonesia tidak mengalami penurunan signifikan. Itu juga ada di informasi di paragraf 3. Ya, ini. Jadi kita bisa jawab adalah yang C. Selanjutnya, di sini mengkonsumsi protein adalah salah satu yang perlu diperhatikan karena ketika makan karena protein tersebut memiliki beberapa fungsi yang baik untuk tubuh kita. Beberapa fungsi dari mengkonsumsi protein adalah membentuk antibodi, memberikan cadangan energi, menyusun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta berguna untuk menjaga kekuatan cairan tubuh. Dari pernyataan di bawah, yang paling salah adalah terhadap informasi di atas adalah kita bisa lihat bahwa dari opsinya itu yang paling tidak masuk akal atau paling salah adalah yang D, karena adanya protein dalam makanan yang konsumsi manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Sedangkan di informasinya adalah sudah dijelaskan itu adalah menyusun dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi adalah yang D. Selanjutnya adalah bilangan, ada deret bilangan di sini nomor 25 ada 129, 145, 153, 157 dan 159. Nah, kita lihat dari 129 itu ke 145 adalah ditambah dengan 16. Selanjutnya 145 ke 153 adalah ditambah 8. Selanjutnya 153 ke 157 itu adalah ditambah dengan 4. Selanjutnya 157 ke 159 adalah ditambah 2. Jadi kemungkinan selanjutnya adalah ditambah dengan 1. Sehingga jawabannya 159 ditambah dengan 1 adalah 160. Oke, selanjutnya pernyataan atau berikut ini adalah pernyataan yang menggambarkan hubungan antara pernyataan dan data yang diberikan. Oke.
datanya adalah menyebutkan bahwa konsumen tetap membeli baju gamis walaupun harga mahal demi menyambut lebaran. Nah, distributor 1 itu menyatakan produksi gamis menjelang Idul Fitri melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan biasanya. Sedangkan distributor 2, harga gamis melonjak tinggi menjelang lebaran disebabkan karena naiknya harga bahan yang dipakai yang menyebabkan pembelian menurun. Oke, di sini menyatakan pembelian menurun oleh distributor 2. Sedangkan data yang asli atau menyebutkan adalah tetap membeli baju gamis walaupun harganya mahal. Oke, dengan demikian itu bisa atau opsinya itu adalah melemahkan pernyataan distributor 2 gitu. Di jawabannya adalah datanya adalah untuk melemahkan pernyataan distributor 2. Oke, selanjutnya adalah ketika nomor 7, ketika mendengar berita badai, Desi dan Ratna memutuskan untuk mengubah rencana liburan mereka yang alih-alih berpergian ke resort pantai di pulau. Ternyata mereka memesan kamar di spa baru yang berada di pegunungan. Paket yang mereka beli jauh lebih mahal tetapi mereka telah mendengar hal baik tentang spa dan mereka lega karena mendapatkan jadwal dalam waktu sesingkat itu. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan informasi di atas? Jadi untuk poin A itu adalah Desi dan Ratna berlibur ke pantai setiap tahun. Di situ tidak ada pernyataan yang menyatakan Desi berlibur dan Ratna setiap tahun ke pantai. Hanya spa terlalu mahal. Dalam informasi tersebut mengatakan bahwa spa lebih mahal dari liburan resort di pulau, tetapi tidak berarti bahwa spa itu terlalu mahal. Oleh karena itu pernyataan yang B itu tidak dapat didukung. Selanjutnya adalah C, biasanya spa harus dipesan setidaknya 6 bulan. Itu juga tidak terdapat di informasi di atas, jadi tidak didukung. Hanya Desi dan Ratna memutuskan mengubah rencana mereka karena badai. Oke, itu sudah dijelaskan di kalimat pertama. Ketika mendengarkan berita badai, Desi dan Ratna memutuskan mengubah rencana liburan mereka. Jadi ini bisa mendukung. Selanjutnya yang E, mereka merasa sedih karena membatalkan liburan. Itu tidak ada di informasi karena Desi dan Ratna tidak dinyatakan sedih. Jadi untuk opsi yang paling benar adalah yang D. Selanjutnya ada deret lagi. Di sini ada 19, 23, 31, 47 dan 79. Nah, di sini 19 ke 23 itu adalah ditambah 4, setelah itu 23 ke 31 adalah ditambah 8. Setelah itu 31 ke 47 adalah ditambah 16. Setelah itu 47 ke 79 adalah ditambah 32. Berarti selanjutnya adalah ditambah 64. Di sini adalah kelipatan 2 pangkat N. Jadi 79 ditambah 64 adalah 143. Oke, lanjut ke nomor 29. Jika harga membeli sepatu baru, maka harga pergi ke toko sepatu bersama Dion. Berarti ini bisa kita nyatakan sebagai P, kejadian P panah Q. Selanjutnya, jika harga pergi ke toko sepatu bersama Dion, maka Budi membeli sepatu bersama Tommy. Itu berarti kita bisa nyatakan Q. Nah, R. Selanjutnya, jika Budi membeli sepatu bersama Tommy, maka Budi mendapatkan diskon 20%. Berarti R sama atau panah S. Selanjutnya, harga membeli sepatu baru. Berarti kejadian P. Oke, dari pernyataan berikut berarti yang paling masuk akal itu adalah yang E. Budi mendapatkan diskon 20% karena harga membeli sepatu baru. Jadi ketika harga membeli sepatu baru, maka Budi juga akan membeli sepatu bersama Tommy. Dan jika Budi membeli sepatu, dia akan mendapat diskon 20%. Jadi pernyataan yang paling tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 30. Di sini adalah makanan manis selain rasanya enak dapat membantu menstabilkan suasana hati. Tak dapat dipungkiri, saat merasa terlalu banyak pikiran atau stres, sebagian orang akan cenderung makan manis. Mereka berpendapat jika makan manis dapat membuat bersemangat dan merasa nyaman. Menurut ahli,
Di saat mengkonsumsi makanan manis, hormon serotonin meningkat. Hal ini membuat meningkatnya rasa nyaman sehingga stres akan menurun. Namun ahli juga memperingatkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan manis. Makanan yang mengandung pemanis buatan terutama bagi penderita diabetes. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperlemah dan tidak memperlemah? Berarti kalau memperlemah itu adalah tidak memperkuat, dan tidak memperlemah dan memperkuat. Oke, pernyataan 1. Penderita diabetes memiliki hormon serotonin yang rendah. Penderita diabetes memiliki hormon serotonin yang tinggi. Berarti sehingga pernyataan 1 itu adalah memperlemah, berarti tidak memperkuat. Selanjutnya, makanan manis dapat membantu menstabilkan suasana hati dan mencegah depresi karena makanan manis memicu hormon serotonin. Ini tidak memperlemah, berarti dia memperkuat. Selanjutnya, ahli menyarankan untuk yang merasa stres dan sedih untuk makan buah-buahan yang rasanya manis gitu. Nah, hal ini tidak memperlemah karena buah-buahan tidak mengandung pemanis buatan, berarti memperkuat. Selanjutnya, saluran air yang tersumbat menyebabkan air tidak tersalur dengan baik. Ini tidak ada di soal, jadi di skip aja, ini tidak masuk ke soal, jadi ini tidak digunakan. Lanjutkan nomor 5. Orang yang mengidap penyakit diabetes tidak diperbolehkan mengkonsumsi buah-buahan. Oke, hal ini memperlemah karena penderita diabetes tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan, bukan buah-buahan. Jadi ini adalah tidak memperkuat. Oke, itu saja mungkin, cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.